Yang Ada berapa, Mah? ada baru 4 ya. Baru 4 kotak. 4 kotak ini. Yang masing-masing isinya 3 kilo. 3 kilo. Ya. 3 kilo 3 itu Mas. kilo itu isinya kurang lebih 450. 450 isi satu kotak ini. Iya, iya. Berarti nunggunya panennya setahun. Setahun lah pembesaran karena kami mau mencari induknya. Setahun itu sejempol kaki atau setahun bisa 2/3 jempol kaki sudah bisa beranak lah. Oh, belum panen. Kalau mau dipanen bisa, tapi kami mau membudidayakan anaknya. Oh, jadi, anaknya mau ya. menjual anakannya karena Oma beli ini sekarang susah sekali. Hanya dapat dari orang-orang mancing belut malam-malam gitu loh, cari belut. Bukan karena budidaya, jadi kesehatannya kurang menjamin. Tapi kalau Oma mau jual bibit belut, Oma produk sendiri, kesehatannya terjamin. Tidak kena pancingan atau tidak kena alat-alat yang besi atau apa gitu loh. Ini caranya kalau dipanen itu gimana, Oma? Kalau dipanen kami buka yang sebelah sini. Oh, situ ada ya. Kita ke sana dulu. Jadi seperti ini kami buka satu. Kami buka ini satu. Itu buka satu, iya. Ini nanti dicopot, diturunkan. Dan nanti dia akan turun semua ke sini. Oh, ceritanya itu airnya dibuang. Ya, airnya nanti turun juga ya. Nah, tapi belutnya ikut juga. Ikut. Oh, ikut. Nanti kita bisa pilih. Oh. Pilih itu maksudnya kecil apa ininya? Besar kecilnya. Oh, besar kecilnya. Iya, kami pilih, kami sortir. Terus yang diambil? Yang diambil yang besar dan yang mulus serta bagus bentuknya sehingga itu untuk indukan. Oh, indukan. Ya, karena kami butuh indukan untuk melestarikan. Karena di alam itu sudah berkurang sekali. Belut itu ya. Belut. Beda sama codot. Apa tadi? Pas codot apa? Belut satu lagi, Pak. Yang kalau ini kan sidat. Sidat. Ya, beda ya. Kalau sidat itu kita kasih fur, tapi kalau belut ini tidak. Kami bikin secara alamiah dan dia makan sendiri tanpa pakai fur sehingga mengurangi kos sangat tinggi. Dengan catatan satu, pertama kita pakai sabu jerami ya. Jerami ya. Jerami. Terus kita kasih pohon pisang dicacak-cacak. Terus kasih terpong apa ya, tai sapi atau tai kerbau. Karena kalau tai kambing sulit sekali untuk mengurai menjadi tanah. Sulit. Terus nanti gedebok yang dipotong, pohon pisang dipotong belah jadi 3 gitu, ditaruh terus dikasih tanah sawah. Cuman saya ngelihat tadi ya, Oma, ini kan ibaratnya kan bergenang gitu, ada air gitu kan. Ya. Nah, dengan pikiran kita ini kan kalau air bergenang terus ada kotoran juga, maksudnya kan kotoran kayak gini lah, gitu, ada lumpur-lumpur gitu ya. Nah, itu ada katak, anaknya katak nanti dimakan. Ada katak itu pasti dimakan. Anaknya katak, telurnya katak dimakan. Nah, terus di situ kan pasti ada nyamuk dan jentiknya. Itu dimakan. Oh, dimakan? Iya. Oh. Iya. Dan hebatnya lagi ini, dia makannya itu nyedot gitu, sedot gitu. Jadi jentik nyamuknya ikut kesedot. Itu. Dan belut itu dua kelamin. Oh, dua kelamin. Apabila dia sudah umur cukup, kira-kira 1 ibu jari kaki, itu dia bisa beranak sudah. Nah, kalau dia sudah bisa beranak itu 40 hari beranak, 40 hari berhenti, 40 hari beranak lagi lah. Itu yang akan saya kembangkan untuk mengenalkan bahwa belut yang dengan gizi yang tinggi bisa dibudidayakan
mencari bibitnya sangat mudah karena saya sangat kesulitan mencari bibit belutnya. Terus kata tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Oma, katanya 40 hari apa berapa? 40 hari. 40 hari dia beranak, 40 hari libur, ibarat nggak beranak ya. 40 hari lagi baru beranak lagi. Ya. Itu sekitar berapa anak atau berapa ekor yang dia keluarkan untuk 40 hari tersebut? Tergantung kesehatan mereka. Tapi biasanya antara tidak kurang dari 50, antara 100 sampai 50, bisa 100 lebih. Per ekor. Per ekornya, Mah. Ya. Oke. Nah, untuk pesan dan kesannya untuk pertama kali membudidayakan belut tersebut, kata tadi kan Kak Oma sendiri pasti kalau orang yang membudidayakan belut tuh 10% ke 20% pasti ada matinya ya. Itu penghitungan begitu. Ada yang misalnya taruhlah tadi satu bak ini sekitar berapa tadi? 400. Ada yang mati 100-an kata Oma tadi bilang gitu kan. Nah, itu tidak mengurangi pengeluaran ataupun dibilangin kerugian lah gitu lah. Itu enggak? Begini. Itu apabila 1 tahun dia sudah bisa berkembang, bisa 30-40 kali lipat, bisa 50 kali lipat besar dari bibitnya. Jadi kalau bibitnya seperti tadi segini ya, sejari kelingking, segini panjangnya, itu nanti bisa 50 kali lipat. 50 kali lipat besarnya. Iya, benar. Nah, itu yang akan menjadikan keuntungan kita melipat gandakan seperti ikan itu kalau bawal sekilo isinya 10, itu harganya lebih mahal daripada bawal yang isinya 4. Jadi untuk dibesarkan. Jadi dibilangnya adalah dilihat ukuran atau beratnya ya. Jadi sekilonya itu nggak bisa ditentukan seberapa isinya, cuman beratnya itu ya. Oke. Kalau bibit yang seperti tadi 1 jengkal itu kira-kira 115 per kilo isinya, atau 100 ya antara 100 sampai 115, sekitar segitu. Tidak bisa kurang dari 100. Nggak bisa. Kalau timbangannya benar itu nggak akan kurang dari 100. Kalau 100 mati 20 masih aman. Masih aman. Berarti minim-minim harus, maksudnya gini, kita menjaga untuk belut itu tidak mati ataupun mencapai seberapakah belut itu tidak mati. Misalnya kalau tadi ada sekitar 700-an, berarti nggak boleh mencapai 100 lebih atau berapa kira-kira. Kematian belut itu ada beberapa sebab. Iya. 1, karena bibitnya ngambil dari sawah yang dipancing. Sistem pancing. Itu ada yang tahan, ada yang tidak tahan, atau sistem dipacol mencari gitu. Nah, biasanya orang yang baru panen itu belum pada keluar di sawah gitu ya. Nah, itu banyak kelemahannya. Jadi daya tahannya sangat sulit untuk beradaptasi karena dia biasa liar. Walaupun tanah sudah kering, belut di dalam itu ngerong itu masih bisa hidup. Tapi kalau ditempatkan yang seperti ini, karena ini plastik sangat panas, jadi kita harus beri dia 1 air sehingga ada tanamannya kangkung untuk pendingin juga. Ini ada kangkungnya pendingin. Nah, kangkungnya keuntungan kita bisa konsumsi. Nah, terus kalaulah ini belum jadi seperti ini, ini harus ditutup dengan paranet untuk menghindar sinar matahari. Supaya menghindar matahari. Iya, sinar matahari, teriknya sinar matahari. Ini dulu apa ini maksudnya? Kenapa ini enggak? Ini pakai. Ini sudah lama fermentasinya. Jadi ini udah 3 bulan. Jadi kalau pertama itu harus pakai tadi, kayak ini tadi. Ini baru. Iya, baru diisi. Jadi ini fermentasi cuman 20 hari, kurang lama. Jadi begitu diisi itu
semua sudah siap. Hah? Udah tanah udah masuk, kasih air sedikit. Nanti begitu dia pembusuk itu pohon pisangnya, airnya itu akan naik bening. Nah, kalau udah itu barulah belut bisa masuk. Oke ya gitu. Jadi ya. kalau fermentasinya di tempat ini tanah dan ininya cepat, kematiannya tinggi. Oke. Jadi lahan harus sudah siap. Oke, berarti itu tadi tai sapi sudah menjadi banyak caci, banyak larva, membusukkan, ketepukan, membusukkan itu. Terus tanah liat mendinginkan, membantu mendinginkan tanah sawah itu. Oke. Mau nanya lagi sebelum saya closing Oma. Jadi mau nanya lagi, itu kalau cuaca ataupun air hujan yang lebat ataupun cuaca yang sangat panas banget, terus kedua saya mau nanya lagi, itu kan tai sapi atau tai kebo sendiri ya Oma, itu ada nggak misalnya tai kebo ini misalnya kadar airnya ataupun atau sapinya sendiri sakitan nih misalnya, itu mempengaruhi nggak Oma? Kalau fermentasinya bagus tidak, karena kami pakai cairan EM4. Ya, itu EM4 satu tutup untuk satu ember, masukkanlah ke dalam untuk membantu fermentasi mereka. Jadi agar apabila ada bakteri mati itu. Oke gitu. Oke. Tadi kalau misalnya tadi cuaca yang sangat panas banget, terus air hujan sangat lebat banget, mempengaruhi nggak untuk reproduksi dia ataupun untuk perkembangan dia, Oma? Tidak ada pengaruh karena ini sudah tenang, sudah jadi lahan. Udah jadi lahan. Iya, ini lahan yang sudah jadi. Oh. Jadi walaupun kena air hujan, walaupun kena panas terik, dia tidak akan berpengaruh pada belut karena sudah nyaman. Udah jadi. Tapi nah, kalau yang baru-baru lah itu. Nah itu yang baru. Yang kayak gini tadi ya. Iya. Itu harus perlu perhatian khusus. Nah, dan itu harus selalu kita cek bagaimana dia pertumbuhannya, kematiannya, kita hitung berapa persen. Jadi kalau bisa tekan jangan sampai lebih dari 20%, jangan sampai. Bagaimana itu caranya? Setelah saya amati, caranya hanya dari bibitnya. Kalau bibit dari kayak gini nanti beranak pinak, aman, lebih aman, kekuatannya lebih bagus daripada yang liar dari sawah seperti saya beli itu liar dari sawah. Oke. Terima kasih Oma atas kasih penjelasan, informasi dan semuanya. Jadi pemirsa semuanya tadi sudah jelas ya, membudidayakan belut sendiri sebenarnya ada gampang-gampang dan ada gampang susah juga. Ya. Jadi yang penting adalah kita harus sabar ya Oma ya. Dan kita harus teliti mengecek bagaimana lahan itu sudah jadi. Satu. Lahan jadi itu nanti akan ada kadar air yang naik dan tanah akan turun, itu jadi. Sebelum itu kita sudah tanamin dulu, jadi tanamannya, lahannya jadi, tanamannya akan jadi. Kalau sudah tanamannya jadi, kita masukin belut, aman. Jadi banyak orang yang gagal dalam penyemaian karena mungkin dia sekaligus 5 kilo dimasukkan, nggak kuat. Jadi bertahap. Satu ini paling banyak 2 kilo, masukkan dulu. Bulan depan masukkan lagi 1 kilo. Oke. Jadi cara pemasukannya juga harus pakai teknik, tidak dimasukkan sekaligus 5 kilo, hancur. Pasti hancur. Berarti bertahap ya, Ma? Bertahap. Yang sebaiknya adalah per 1 kilo. 1 kilo bulan pertama, 1 kilo bulan kedua, 1 kilo bulan ketiga. Sudah. Oh, triknya begitu. Iya. Untuk kadar air. Untuk kadar air.
Seberapa tuh? kadar air Hah? itu dari tanah yang paling atas itu kira-kira 3 jari. Dari atas Itu paling ini, banyak 3 ya. jari. Nah, itu nanti kalau musim hujan deras kan ini kemasukan air. Ini ada ini nanti bisa keluar airnya. Oh. Oke, untuk pembuangannya Pembuangan ya. air ya. Kalau berlebihan ya kan tuh. Oh, berarti takarannya tadi pakai itu sistemnya. Ini pembuangan aja. Pembuangannya ya. Iya. Ya maksudnya kan nggak melebihi dari ini kan? Pipa ini kan? Iya. Oh, jadi kurang lebih itu 3 jari dari permukaan tanah yang awal. Oh, Tanah atas, paling atas. Iya. Airnya nanti nggak akan lebih dari itu, harus dibuang. Kalau lebih harus dibuang. Harus dibuang. Dibuang pakai air gitu. Oke. Nah, thank you. Atau pakai selang, diisi air, masukin. Nah, tekniknya begitu. Ya. Oke. Makasih Oma. Saya akan berjalan lagi. Semoga banyak orang yang mau membudidayakan belut sehingga belut tidak terlalu mahal. Sekarang belut harganya 80 per kilo. Saya beli bibitnya itu 75.000 per kilo. Padahal kematiannya sudah berapa? Jadi, seandainya saya bisa membantu masyarakat untuk bisa menjual bibit dengan harga lebih murah dan bibit yang bagus, semoga para petani akan berhasil dengan baik tanpa harus mengeluarkan dana lebih besar. Bikin kota seperti ini 250.000 sudah cukup. 250.000? Ya, sudah. Sudah cukup. Sudah sama papanya, sudah sama tiang ininya. Cukup. Ini 90 sekian. Kan nyampe 100.000 ini. 3 kali 4. Ini jadinya 120 kali 2 meter. Nah, terus ditambah papan 2 lembar itu kanan kiri ya. Karena ini dipepetin tembok di belahan sana nggak perlu. Ya, tergantung kebutuhan. Jadi saya pakai tidak termasuk tenaga kerja 250.000. 250.000 ini bisa 2,5 kilo sampai 3 kilo. 3 kilo itu antara 350 sampai 350. 300 sampai 350. Oke, Om. Kalau terjadi kematian yang banyak orang gagal total. Mungkin dia ketidaktahuan karena satu, bibitnya, kedua, lahannya belum bagus, ketiga, kena panas yang berlebihan, belum ada tanamannya. Oh, sudah dimasukin atau sudah ada tanamannya masukin tapi panas terik sekali gitu. Itu jangan kuat. Jadi ini untuk sementara. Kalau ini dalam waktu 2 bulan ini aman, ini sudah bisa dilepas. Nanti pindah lagi, bikin lagi. Oke, Oma. Saya akan berlanjut ke sana melihat keliling-keliling lagi ya Ma. Aduh, ini luas gini, wah banyak, waduh tuh kan ada anggur. Ini mana sih bibitnya? Ini apa bibitnya? Ini. Ini ninel, yang ini ninel. Oh itu apa? Ninel. Ya. Anggur ninel. Anggurnya manis, cukup manis, enak rasanya, hijau, agak kekuning-kuningan, tetapi paling mudah dia dibudidayakan, karena cepat sekali dia dibandingkan dengan My Heart. Saya punya My Heart di depan, ada My Heart, ada Dixon yang masih itu, tapi perkembangannya tidak sebagus Ninel. Ninel adalah tahan akan cuaca, tahan akan mudah pemeliharaannya, mudah cepat. Ini baru umur 2 bulan, dari bibit 10 cm. Bibit 10 cm, apa berapa bulan?
3 bulan. 3 bulan udah segitu. Itu Ya. kurang lebih berapa Oma? Ini nanti menurut pengalaman orang yang sudah punya, ini katanya 7 bulan sudah bisa buah kalau Nina. Ini 7 bulan. Berarti kurang lebih 4 bulan lagi ya. Ya. Tapi Oke. saya melihat ini aja sudah seperti ini, nanti tinggal bagaimana kita membuang cabang-cabang yang tidak kan ini ada cabang yang tidak produktif, ada cabang yang produktif. Oke, Oma. Cabang tidak produktif kita potong. Mana lagi Oma yang menarik lagi? Nah, yang menarik ini jeruk ini Jamaika. Oh, jeruk Jamaika. Ini jeruk Jamaika. Ini jeruknya kalau dibilang seperti jeruk purut ya. Oh iya, jeruk pulut. Oh iya. Tapi jenis besar. Ini besar. Ah. Oh iya. Kayaknya tadi ada yang mau matang. Nah, ini yang mau matang. Aduh. Agak tua nih. Oh, ini harus ya, ini harusnya seperti ini tapi semua. Baru terasa manis. Ini ya seperti ini. Tapi menyeluruh. Oh, menyeluruh. Ini baru terasa manis. Rasanya sensasi sekali. Oke. Manis segar. Nah. Ini perpaduan antara jeruk purut sama jeruk yang besar, pamelo. Oh, pamelo. Nah, pamelo. Oke, ada apa lagi Oma? Nah. Di situ ya, banyak ya Oma ya. Pokoknya sekitar sini tuh ada jagung juga. Saya lihat juga jagung sini ya, jagung. Ini sayuran. Wah, sayuran. Banyak banget ya. Luas banget ya. Ya kan? Sayuran untuk konsumsi sendiri ya. Sayuran tuh. Bukan untuk dijual. Nah, lihat ya. Jagung, lihat. Ini sawi. Ya kan? Ini apa? Sawi. Ini sawi. Oh, sawi. Ini yang ini. Kemana? Ini. Oh, ini. Ini. Oh, ini sawi ya. Oh, sawi ini bisa. Tuh, banyak Ini sawi banget tuh. Bangkok masih baru-baru dipindah. Ini sawi Bangkok beda. Oh, sawi Bangkok. Beda daunnya. Beda daunnya ya. Iya. Nih. Oh, kalau ini sawi? Itu sawi biasa. Sawi biasa. Nah, sawi untuk mie untuk apa? Oh, iya benar. Nah, ini kangkung. Oh, kangkung. Terus bayam. Bayam. Nah, Oh, iya. kalau bayam kita tuh, lah ini termasuk sawi. Sawi juga Oma. Iya, sawi. Tuh, sampai sana-sana tuh. Kalau pemirsa semuanya pengen tahu, tapi wah, luas banget lah pemirsa semuanya. Ya kan? Berapa hektar nih? Ya kan? Cangkul. Ini kena muka deh. Ini ibaratnya luas nih. Nah, kita ke sana tuh. Ini tempat duduk kalau lagi apa tuh pemirsa enak kan. Ini Ini bayam alami, dapat ditanam. Allah yang memberikan. Ini bayam alami. Bayam alami ini kami tidak menanam. Dan ini sudah dikonsumsi beberapa orang sampai di waktu Gombong kemana ke Kebumen. ini alami. Kami selalu potong saja, nanti dia terubus, potong dia terubus, potong dia terubus. Nah, kalau ini yang makanan apa ini? Buah langka apa ya sekarang sudah? Tapi ada kok di mall. Ini rasanya asem-asem. Wah. Tadi buah apa? Gitulah ya bentuknya ya pemirsa. Itu apa? Ininya buka. Tuh, kayak gitu tuh. Tuh. Ini yang dimakan. Itu yang dimakan ya. Oke pemirsa semuanya kayak gitu. Oke. Ini luasnya coba Mas. Rasanya asam kayak manis, asam kayak seger kayak tomat.
kayak tomat lah ya, kayak gitu. Nih Oma, aku pengen tahu sebelum ini closing kan ntar lagi nih habis nih Oma. Ini berapa hektar Oma? Ini cuma 110 ubin ya. Kalau dibilang 110 ubin, iya. Cuman ya kan? Ya. Cuma 110 ubin, ya kalikan aja 14. Angel 140 ubin kali 14 angel ya. Kalau 100 ubin 1.400. 1.400. Iya, yang 10 ya udahlah segitu. Pokoknya 1.500-an lah pokoknya gitu. Nah, Ya, masih ada lagi. Nah, nih nggak rampung-rampung nih ya, kita masih ada senang lagi tuh. Masih ada. Tuh. Nah, ini ntar lagi baru saya habis nih. Ntar lagi kita udah hampir udah sejam lebih nih kita. Ya kan? Tuh. Nah, ini jenis durian yang langka ini. Ini durian Soponyono. Durian? Soponyono. Soponyonyong. Ini beda kan daunnya beda. Oh, yang membedakan durian ini adalah di daunnya. Daun. Oh iya, daunnya. Beda kan? Oh, saking dengan Soponyono beda. Wah, luar biasa banget. Terus ini anggur ini. Hah? Itu cuma ini yang ini jenis apa ya? Ini ada tulisannya kok. Itu tulisannya tuh. Mana? Ada nggak? Mana? Ada tulisannya kok. Udah hilang berarti. Hilang. Nggak hilang kok. Oh, ini my heart ini. This my heart. My heart. Buahnya kayak love merah. Merah ya. Ini my heart. My heart. Dia ada belah tengah gitu. Oke. Nah, ini kalau Dixon seperti ini, kan? Dixon itu seperti ini. Oke. Walaupun udah tinggi. Tinggi kayak gitulah ya. Yang paling bagus yang ini ya. Ini ya. Apa itu? Ini Oh, ninen. Enggak ya? Oh. Oh iya, ninen. Paling bagus cuma ini yang paling subur. Paling subur. Jadi beberapa anggur. Bayangin ini dari gerbang sini menuju sana tuh. Ah, luas banget. Anggur trans. Anggur trans. Ini sulit juga. Enggak, perkembangannya kurang bagus di daerah sini ya. Kurang bagus. Oke. Ini anggur apa? Picking. Terus kalau ini Anggur demik. akademik. Nah, anggur akademik ini. Lumayan. Ya, Udah ya, Mama. itulah koleksi Oma. Oke. Anggur, Nah, jeruk, nah, belimbing, jambu, durian, macam-macam lah ya, Ma. ya, alpukat ada. Ada. Oke. Ah, Oke. Ya, tadi kita udah berkeliling juga bersama Oma melihat kebunnya tadi. Wah, luar biasa banget, luas banget. Terus kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol dan kasih support juga untuk Nganang-Ngeneh Reborn. Saya ngevlog bersama Nganang-Ngeneh tim juga. Oke, saya Kim Van Diesel beserta tadi juga Oma, dan sekelilingnya kita sudah mencari informasi tentang belut juga, tentang semuanya ya Oma ya. Tentang ikan, belut, dan
membudidayakan gimana caranya anggur pun. Dan tadi luas banget, wah sampai ke belakang-belakang tadi. Aduh, ini kalau kita terusin ini sampai nggak habis nih ini. Akibat lockdown sehingga Oma itu uji coba. Oke. Nah, yang jadi signifikan ini saya uji coba belut, karena banyak orang mengatakan bahwa belut itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit begitu. Setelah saya coba, saya pelajari, kelemahannya di bibit, pertama di lahan, terus di bibit. Nah, itu harus betul-betul kita harus tahu bagaimana lahan yang siap tanam bibit belut dengan lahan yang setengah jadi. Kalau setengah jadi kematiannya 20%. Kematiannya 20%. Ya, kalau sudah jadi, lahan sudah jadi, ya 5% nggak nyampe. Oke. Itulah pelajaran-pelajaran yang bisa saya berikan untuk semua. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Oke. Nah, Terima saya. kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masuk untuk ruangan. Tadi kita habis meeting juga bersama Oma juga, bersama Opa juga. Sekian dari saya bersama tim Nganangina juga, Ribon, bersama Kim Van Diesel dan beserta semuanya redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.